Sebagaimana kita tahu bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan hadis dengan Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan hadis kan jauh sekali. Abu Hurairah itu karena tinggalnya di masjid Nabi, Ahlus Suffah, dekat dengan Nabi, otomatis setiap Nabi mengatakan sesuatu, Abu Hurairah termasuk yang mendengar pertama kali. Abu Dzar karena tinggalnya di Bani Ghifar, ke Mekahnya itu hanya kadang kala saja, maka riwayat dari Abu Dzar juga tidak banyak, sedikit. Jadi memang kalau kita ingin mendapatkan ilmu harus mendekat ke sumber ilmunya. Konsepnya sudah benar ini yang dibangun sama Syekh Madrus ini. Al-Madrus wa yudarris. Ya, beliau belajar dan mengajarkan. Konsepnya sudah benar, dari mana-mana datang ke sumber ilmu sudah. Seperti itu sudah, harusnya dari dulu itu begitu. Kalau ustadznya yang diuntang-anting suruh donorin itu kasihan ustadznya. Yang kemudian ini bukan curhat loh ya. Bukan curhat. Ini sekedar mengingatkan dulu para ulama itu kalau mau belajar ya datang ke gurunya, nggak ada ceritanya belajar kok kemudian gurunya yang suruh datang. Ya. Bukan nyinyir, bukan curhat juga, bukan. Ya. Ini mengingatkan saja bahwa dulu sejarahnya para ulama juga begitu. Namanya belajar itu ya datang ke sumber ilmunya. Ya. Datang ke sumber ilmunya. Ya. Oh ya. Iya, itu makanya saya bilang ini sudah konsepnya sudah benar. Tadi saya kan bilang udah begitu. Karena saya tinggalnya di Bandar Lampung, antum datang ke Bandar Lampung, udah bener itu konsepnya sudah gitu. Ya. Tinggal nanti janjian kumpulnya di mana kan gitu aja toh. Ya. Itu sudah bener konsepnya. Dijaga ini kebenarannya ini. Gitu ya. Jangan dirubah lagi. Jangan kasihan kayak beliau itu diuntang-anting sampai mana, walaupun memang beliau ikhlas betul itu sampai cukup balak, masya Allah, ya kan? Sampai ke Cikeas. Ya. Ya. Saya dari dulu dijanjiin, ayo Ustaz kapan-kapan sana, nganti saya kira tahu rono kan gitu. Ya. Tapi ya begitulah, artinya masing-masing punya andilnya. Ya, tapi salah satu di antara kebiasaan ilmu dulu itu adalah ketika kemudian mendatangi sumber ilmu. Ya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu konsep belajar yang dijaga oleh para ulama di dalam rangka memuliakan para ahlul ilm. Di dalam rangka memuliakan mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Faedah yang kedua dari ayat ini juga menunjukkan bahwa belajar dan mengajar itu sesuatu yang diperintahkan Allah. Bahkan hal yang pertama kali kita dapati dari bapak kita Adam itu adalah belajar dan mengajar. Ketika Allah mengatakan di dalam firman-Nya, ya Adam ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum, dan seterusnya itu kan, ya. Ketika Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama sesuatu tadi itu, al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah, kemudian didatangkan di hadapan para malaikat tadi itu, kemudian Adam diperintahkan untuk mengajarkan kepada para malaikat. Ini terlepas dari perbedaan pendapat para ulama mana yang lebih mulia, manusia ataukah malaikat. Itu para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan manusia yang lebih utama, sebagian mengatakan malaikat yang lebih utama. Tapi penulis kitab At-Tafsir Al-Mawdu'i dalam menjelaskan tafsir tentang Nabi Adam itu, beliau menonjolkan pendapat yang mengunggulkan manusia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena Allah jadikan Adam guru bagi para malaikat tentang al-asma'a kullaha. Yang para ahli tafsir menyebutkan setidaknya ada 3 pendapat tentang al-asma'a kullaha tadi. Yang pertama adalah seluruh nama-nama benda, ya. Yang kedua adalah seluruh bahasa. Pendapat yang ketiga adalah seluruh ilmu. Jadi apa yang kita warisi hari ini itu adalah recalling
dari apa yang pernah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi kita nggak ada yang menemukan ilmu baru, enggak. Hanya recall saja. Ibarat apa istilahnya, bahasa sederhananya, menarik memori dulu yang pernah diwariskan oleh bapak kita Adam alaihissalam. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Karena mengajar dan belajar itu sesuatu yang diperintahkan, bahkan dari sejak manusia yang pertama sudah diperintahkan demikian. Diperintahkan belajar, juga diperintahkan mengajar. Termasuk profesi antum hari ini itu cuma warisan dari bapak kita Adam. Antum bisa jahit, bisa menenun benang untuk jadi kain, bisa bertani, bisa beternak, bisa apa istilahnya melakukan hal-hal yang hari ini menjadi profesi manusia, itu warisan Nabi Adam. Jadi jangan digambarkan bahwa manusia purba dulu itu tidak pakai baju. Adam itu sejak di surga itu sudah menutup aurat. Terbuka auratnya ketika apa? Melanggar perintah. Ya. Fabadat lahuma sau'atuhuma. Maka tampaklah pada keduanya aurat keduanya tadi itu. Yang sebelumnya berarti tertutup. Karena tampaknya itu setelah memakan buah dari pohon yang dilarang itu. Dan ini penting untuk jadi perhatian supaya kita nggak termakan teori Darwinisme dan yang lainnya tadi yang mengatakan bahwa dulu manusia itu adalah dari kera. Tidak ada, manusia itu Allah ciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya. Dan ini salah satu di antara asbab kenapa manusia lebih mulia. Kata penulis kitab At-Tafsir Al-Maudhu'i tadi itu, karena Allah menciptakan manusia itu dengan kedua tangannya sendiri. Berbeda dengan makhluk yang lain. Allah cuma katakan kun fayakun. Ini bagian dari yang kemudian penting untuk jadi perhatian. Maka posisi sebagai pengajar sekaligus posisi sebagai pelajar itu adalah posisi terbaik yang pernah Allah berikan kepada manusia. Menjadi salah satu asbab kemuliaan manusia. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama mereka orang-orang yang berilmu dan mereka orang-orang yang tidak berilmu? Jelas tidak akan sama.